Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam pembelajaran daring semester genap ini. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar dimudahkan Allah dalam menerima ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Pembelajaran bahasa Indonesia pada semester genap ini adalah teks diskusi, teks narasi, literasi buku fiksi dan non-fiksi. Teks diskusi. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari KD 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak dapat 1. Mengidentifikasi fungsi teks diskusi, 2. Mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Pada materi teks diskusi, ada beberapa yang harus kita pelajari. Yang pertama, mengidentifikasi informasi teks diskusi. Yang kedua, menyimpulkan gagasan pro dan kontra teks diskusi. Dan yang ketiga, menelaah isi, struktur, dan kebahasaan teks diskusi. Dan yang terakhir adalah menyajikan teks diskusi. Pada pembelajaran mengidentifikasi informasi teks diskusi, ada beberapa hal yang harus kita tahu. Yang pertama adalah pengertian diskusi atau teks diskusi. 2. Tujuan teks diskusi. 3. Fungsi teks diskusi. 4. Ciri-ciri teks diskusi. 5. Unsur-unsur teks diskusi. 6. Jenis-jenis teks diskusi. Pengertian diskusi adalah kegiatan bertukar pendapat mengenai suatu topik tertentu untuk menghasilkan pemahaman yang baik dan benar mengenai suatu topik yang sedang didiskusikan. Sedangkan teks diskusi yaitu sebuah teks yang memberikan pendapat yang berbeda, baik pro atau mendukung maupun kontra atau menentang. Tujuan teks diskusi. Tujuan penulisan teks diskusi adalah untuk mencapai kesepakatan atau pemahaman pendapat atau ide terhadap suatu topik atau permasalahan yang diajukan. Fungsi teks diskusi. Yang pertama adalah untuk melatih kita hidup bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, dapat mengerjakan sesuatu dengan cepat dan menumbuhkan kerjasama yang baik. 3. Untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, sebagai wadah pengembangan diri, tenggang rasa, saling menghargai dalam memecahkan masalah. Ciri-ciri diskusi. 1. Berlangsung 2 orang atau lebih. 2. Berlangsung dalam interaksi tatap muka. 3. Berlangsung dalam suasana bebas, teratur, sistematis sesuai aturan yang disepakati. 4. Mempunyai tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Unsur-unsur diskusi. 1. Moderator atau pemimpin diskusi. 2. Pemakalah atau pembicara. 3. Notulis
atau notulen, yaitu pencatat diskusi. Dan yang keempat, peserta, yaitu orang yang mengikuti jalannya diskusi. Jenis diskusi ada dua, diskusi formal dan diskusi non-formal. Diskusi formal terdapat pada lembaga pemerintahan atau semi pemerintahan, contohnya sidang DPR. Sedangkan diskusi non-formal, pada diskusi ini aturan dalam diskusi lebih longgar daripada diskusi-diskusi lainnya karena sifatnya yang tidak resmi. Contohnya diskusi dalam keluarga. Nah, demikian penjelasan tentang teks diskusi. Mudah-mudahan anak-anak memahami dengan baik. Terima kasih dan selamat belajar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.